Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AVS Gadget Channel. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Di video kali ini saya mau review Redmi 7. Nah, kenapa saya reviewnya di tahun 2024 menjelang 2025 ini? Menurut saya mungkin saja ini bisa menjadi acuan ya teman-teman ketika mencari handphone di bawah harga 500.000. Karena memang handphone ini saya beli dengan harga cukup terjangkau menurut saya ya, dengan harga 400 ribuan aja. Dengan kapasitas RAM itu 332. Prosesornya juga sudah Snapdragon 636. Makanya nanti saya mau uji apakah handphone dengan harga 400 ribuan ini itu masih oke ya di tahun 2024 menjelang 2025 ini. Yuk langsung aja kita mulai. Oh iya, sebelum lanjut mulai saya mau cerita dulu ya terkait Redmi 7 ini. Jadi handphone ini pertama kali rilis itu pada tahun 2019 ya, sudah 5 tahun, cukup lama juga. Nah, untuk variannya sendiri itu ada 3 tipe ya, atau 3 jenis, yaitu yang 2/16, 332, dan 464. Nah, saya cek juga di marketplace, sepertinya ini tidak ada yang versi non resminya ya, atau versi KW, refurbished, dan lain-lain ya, atau dalam hal ini bukan dari Xiaomi resminya atau dari Redmi langsung, sehingga relatif aman ya ketika kita ingin membeli Redmi 7 ini secara second. Redmi 7 ini menurut saya sih sangat mirip dengan seri Redmi Note 7. Dari tampilannya, tampak depan itu ada teardrop, dan ini sangat mirip ya dengan bentang 6,26 inch juga. Ini hanya beda tipis ya dengan Note 7. Nah, tetapi prosesornya saja yang membedakan ya, yaitu kalau di Redmi 7 Snapdragon 636, sedangkan di Note 7 itu Snapdragon 660. Menurut saya juga secara desain handphone ini sudah agak tipis ya di bagian atas dan di bagian bawah. Dan lalu untuk di bagian belakangnya memang ini masih plastik ya. Lalu di bagian belakangnya ini ada dual speaker, mungkin ini salah satu kelebihannya juga. Chargernya menggunakan micro USB, berbeda dengan Note 7 yang sudah Type C. Nah, untuk di bagian sisi kirinya ini ada tempat SIM cardnya, lalu di bagian kanannya ini ada tombol power up, power down, serta volumenya. Untuk mengecek bagian dalamnya saya menggunakan aplikasi DevCheck ya untuk mengetahui RAM serta memori internal, prosesor, dan lain-lainnya. Nah, di sini yang saya beli sesuai, yaitu dengan RAM 3GB serta penyimpanan internal 32GB. Serta dengan GPU Adreno. Prosesornya sendiri yaitu Qualcomm Snapdragon 632. Seperti tadi saya sampaikan ya, untuk Redmi 7 ini sepertinya tidak ada untuk yang versi non resmi atau distributor atau refurbishednya, sehingga kemungkinan besar prosesor dan RAM internalnya itu sesuai ya. Nah, biasanya banyak yang jual di dus-dusannya itu 464, tetapi dalamnya itu tidak 464, tapi bisa jadi 216 ataupun 332. Lalu untuk GPU-nya itu menggunakan Adreno 506. Padatan layar di 1520x720 atau di 280 ppi ya. Oke, untuk di sistemnya sendiri ini terbaca di Xiaomi Redmi 7 menggunakan Android 10. Tentu saja ini bisa untuk WhatsApp ya. Nah, untuk baterainya sendiri ini di 4000 mAh, nggak apa-apa ya, walaupun memang terkesan kecil, tapi kalau original itu dipastikan bisa awet ya seharian. Oke, untuk jaringannya ini saya menggunakan WiFi dan ini masih 4G ya, belum 5G. Untuk kameranya sendiri di 12 megapiksel untuk bagian belakang, serta depan itu 8 megapiksel. Oke, ini akan saya coba untuk memfoto di studio. Menurut saya hasilnya sih lumayan oke ya. Mengingat harganya hanya 400.000 dibanding dengan handphone-handphone refurbished lainnya, hasilnya tentu menurut saya jauh lebih baik yang ini ya. Oke, untuk videonya saya akan coba juga di studio. Seperti ini videonya. Nah, hasilnya juga menurut saya ini masih oke ketimbang HP-HP refurbished atau non resmi lainnya ya, yang terkesan tidak padat. Nah, kalau ini sih masih oke. Terlebih ini di gambar warna hitam dia dapat terlihat dengan jelas ya. Oke, ini saya coba main Mobile Legends ya. Ini di grafik yang tinggi. Ini tidak ada masalah. Tidak ada delay atau drop frame yang berarti ya. Ini lancar-lancar aja untuk main Mobile Legends. Nah, handphonenya juga nggak panas sih. Jadi kesimpulannya untuk main Mobile Legends tidak ada masalah, dan bahkan ini di grafik yang tinggi. Saya cek untuk main Free Fire ini aman. Dalam arti aman itu adalah gambarnya tidak siluet ya. Jadi ada beberapa handphone yang refurbished atau non resmi lainnya itu gambarnya siluet alias gelap aja, seperti bayangan gitu. Nah, sedangkan ini aman. Tuh, tidak ada drop frame juga, serta handphonenya tidak terlalu panas. Untuk harga 400 ribuan sih saya rasa ya cukup oke ya. Untuk nonton YouTube ini juga aman ya, saya menggunakan WiFi.
gambarnya bagus, suaranya juga cukup kencang karena memang ada speaker 2 ini ya di sini ya. Tuh ya. Kencang ya suaranya ya. Dan tidak ada delay-delay juga. Jadi aman untuk nonton YouTube. Oke, saya ini melakukan pemeriksaan terhadap IMEI-nya ya, yang pertama. Nah, ini benar terbaca Redmi 7. Jadi banyak handphone-handphone yang non resmi itu biasanya tidak akan sesuai antara IMEI dengan yang terbaca di sini ya. Jadi dia bisa terbaca HP-nya merek A, tetapi IMEI-nya terbaca merek B, seperti itu. Sedangkan yang ini adalah asli Redmi 7. Seperti saya katakan, untuk Redmi 7 kita relatif aman ya. Kenapa? Karena di marketplace itu tidak banyak atau hampir tidak ada malahan yang menjual versi non resminya atau refurbish KW dan lain-lainnya. Sehingga kemungkinan besar jika kita membeli second itu asli, tapi apa salahnya tetap dilakukan pengecekan ya teman-teman, jangan lupa. Oke, sekarang saatnya kesimpulan. Jadi bagaimana hasilnya? Kalau menurut saya sih dengan harga 400.000 ini rekomendasi ya di tahun 2024 menjelang 2025 ini. Kenapa? Karena memang masih bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Untuk foto dan video hasilnya juga masih oke. Untuk main game dia tidak masalah. Untuk nonton YouTube juga ayo terus, suaranya kencang dan tidak ada delay, sehingga cocok ya buat hiburan di malam hari. Memang kekurangannya yaitu tipe casnya masih micro USB dan pengisiannya hanya 10 watt, tapi menurut saya sih tidak masalah ya. Prosesor HP ini juga Snapdragon, sehingga walaupun kapasitas RAM dan internalnya hanya 332, tetapi menurut saya handphone ini tidak lambat, smooth dalam melakukan perpindahan-perpindahan antar menu gitu ya. Jadi masih cepat gitu, buat main game aja dia bisa di grafik yang tinggi. Pilihan kembali ke teman-teman ya. Menurut saya dengan budget di bawah 500.000 handphone ini sangat layak dipertimbangkan begitu. Baik, jika suka dengan video ini silahkan like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa di share juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.